Nanaku terima kasih doanya. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan video conference pada siang hari ini lancar, berjalan dengan sukses, tidak ada kendala apapun. Langsung saja Ibu Wivin, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Wivin. Terima kasih Pak Haris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Terima kasih. Semoga kalian dalam kesempatan kali ini masih selalu tetap semangat, untuk belajar, masih tetap semangat untuk mengukir prestasi. Oke, di kesempatan kali ini mungkin beberapa waktu yang lalu melalui kelas Edmodo sudah saya sampaikan materi yang akan kita pelajari untuk minggu ini, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu itu saya sudah memberikan materi dan ada tugas untuk membuat sebuah peta konsep tentang mekanisme peradilan, sistem peradilan di Indonesia. Semoga sudah dikerjakan semua ya. Oke, untuk siang kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan memaparkan beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada beberapa gambar dan itu melambangkan tentang keadilan dan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oke. Untuk kompetensi dasar, yang pertama yaitu menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendeskripsikan konsep dasar sistem hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyusun konsep dasar sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini indikator pencapaian kompetensinya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, diharapkan melalui kegiatan ini, peserta didik mampu mendeskripsikan menurut dua para ahli sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok nantinya, semoga bisa direalisasikan. Peserta didik dapat mendeskripsikan 3 tujuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan 4 unsur hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan melalui kegiatan diskusi kelompok juga, peserta didik dapat mendeskripsikan 2 sumber hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan penggolongan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tujuan pembelajaran kalian mempelajari sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, nah, ini sudah kita lalui beberapa waktu yang lalu, menyusun peta konsep tentang sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada tugas proyek yang kemarin harus kalian kerjakan dan harus dikumpulkan pada saat tatap muka besok. Kemudian melalui presentasi. Nah, apa yang sudah kalian buat, peta konsep yang sudah kalian buat, nanti ada pewakil untuk mempresentasikan dari peserta didik, sehingga peta konsep yang telah kalian buat itu dapat kalian sajikan
dan dapat memberikan gambaran tentang sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, perhatikan gambar berikut. Mungkin ini adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang perlu kalian tahu. Ini adalah gedung Mahkamah Agung yang ada di Jakarta, dan semua permasalahan itu berpusat dan berakhir di gedung ini, di Mahkamah Agung ini. Oke, yang selanjutnya ada gedung Mahkamah Konstitusi. Gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini juga sedang viral beberapa hari terakhir dikarenakan keputusan DPR yang mengetuk atau mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law, di mana banyak mengandung kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan buruh, para pekerja, dan masyarakat pada umumnya. Nah, di mana undang-undang tersebut dianggap merugikan banyak pihak, sehingga apabila masyarakat ingin menggugat karena berhubung undang-undang tersebut sudah diketuk palu oleh DPR, maka undang-undang tersebut harus diajukan atau ditinjau ulang melalui mana? Melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, ini gedungnya. Bisa kalian perhatikan baik-baik. Nah, yang ini jenis pelanggaran. Ada 2 jenis pelanggaran, dan ini kerap sekali kita lihat, kita temui di masyarakat sekitar, apalagi untuk anak SMK ya, yang gambar sebelah kiri. Karena solidaritas teman, biar nggak ketinggalan, biar nggak telat sekolahnya, sehingga tata tertib peraturan lalu lintas dilanggar begitu saja, padahal sudah berboncengan lebih dari 2, tidak memakai helm. Yang satu lebih parah lagi. Tapi itulah kenyataan yang ada di masyarakat kita. Oke. Ada bukti bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 1 ayat 3 disebutkan tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Di situ disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, pasal tersebut merupakan landasan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa para pakar hukum mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar besi yang ada di kebun binatang. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan pagar besi tersebut sebagai pembatas antara kehidupan hewan yang liar dengan pengunjung ataupun manusia. Nah, seandainya bisa dibayangkan, seandainya pembatas itu tidak ada, orang akan berpikir ulang untuk bisa sekedar rekreasi ke kebun binatang. Nah, hukum juga seperti itu. Nah, ini ada lembaga peradilan yang beberapa waktu yang lalu saya memberikan tugas tentang lembaga peradilan nasional. Nah, di sini ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana yang tadi gedungnya sudah kalian lihat di awal slide PowerPoint tadi, di mana Mahkamah Agung membawahi peradilan sipil yang meliputi ada peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum itu meliputi pengadilan agama, pengadilan negeri, sedangkan peradilan khusus ini lebih banyak lagi. Di antaranya ada peradilan agama, peradilan syariah, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Nah, untuk pengadilan negeri itu biasanya menangani tentang kasus-kasus secara umum, seperti pembunuhan dan sebagainya. Karena semuanya ada porsinya. Untuk peradilan agama juga yang berhubungan tentang hukum privat, hukum yang mengatur tentang hukum perseorangan,
seperti perceraian, terus warisan dan sebagainya. Untuk yang peradilan khusus seperti peradilan syariah, ini hanya satu-satunya peradilan yang berlaku di Indonesia, tepatnya di Nanggro Aceh Darussalam. Itulah sebabnya kenapa Aceh diberikan hak otonomi khusus untuk membuat peradilan syariah. Dan yang digunakan bukan kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya seperti yang digunakan di Indonesia, tapi khusus untuk Aceh bisa menerapkan sesuai dengan hukum syariat Islam. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang akan kita pelajari yaitu tentang makna hukum, tujuan hukum, unsur-unsur hukum, sumber hukum, dan penggolongan hukum. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukup untuk mempelajari tentang makna hukum itu sendiri, tujuan dibentuknya hukum itu sendiri, dan sumber-sumber hukum itu sendiri. Nah, ada beberapa pakar dari hukum menyebutkan yang pertama dari Simorangkir. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia. Yang kedua, Prof. Utrecht, hukum adalah kumpulan petunjuk hidup yang berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Ini makna hukum, menurut pendapat para ahli. Nah, adapun tujuan dibentuknya hukum, yang pertama, tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Diharapkan dengan adanya hukum mampu menciptakan rasa aman dan tertib di kalangan masyarakat. Yang kedua, mencapai keadilan, yaitu ada unsur daya guna dan kemanfaatan. Yang ketiga, mengabdi tujuan negara yang intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Oke, untuk unsur-unsur hukum. Yang pertama ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang, seperti Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Lah, itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh lembaga yang berwenang. Siapa yang berwenang di sini? Yaitu lembaga legislatif. Siapa yang termasuk lembaga legislatif? Yaitu DPR. Termasuk rancangan undang-undang tentang yang sedang ramai sekarang ini, yaitu Omnibus Law. Oke, yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa, suka atau tidak suka dengan peraturan tersebut dalam pelaksanaannya bisa dipaksakan. Yang keempat, adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut secara tegas dan nyata. Karena tujuan dari sanksi itu sendiri yaitu memberikan efek jera. Yang selanjutnya, ini ada penggolongan hukum. Ini yang lebih jelas lagi. Penggolongan hukum digolongkan dalam beberapa bagian. Ada hukum berdasarkan sumbernya, itu ada undang-undang, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas satu persatu. Hukum berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis atau hukum yang dikodifikasikan. Hukum yang dikodifikasikan itu hukum yang dibukukan, seperti undang-undang, contohnya undang-undang, terus KUHP, KUHAP, dan sebagainya. Dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis contohnya hukum adat, norma, itu yang tidak tertulis. Berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, ada hukum internasional, ada hukum asing, dan ada hukum gereja. Kemudian hukum berdasarkan wujudnya, ada hukum objektif dan ada hukum subjektif.
Hukum berdasarkan sifatnya. Nah, sifat dasar dari hukum tersebut adalah hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan hukum formal. Berdasarkan waktu berlakunya ada dua. Hukum yang berlaku saat ini atau sering bahasa latinnya disebut ius constitutum, dan hukum yang dicita-citakan atau hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau bahasa latinnya disebut ius constituendum. Oke, hukum berdasarkan isinya ada hukum privat dan ada hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, antara orang dengan perseorangan. Kalau hukum publik, hukum yang mengatur tentang lembaga negara dengan perseorangan, hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan perseorangan yang bersifat umum. Itu bedanya antara hukum privat dan hukum publik. Contohnya hukum privat, diantaranya ada hukum keluarga, ada hukum perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya, karena hanya melibatkan dua orang. Nah, kalau hukum publik itu ranahnya lebih luas lagi karena sifatnya umum. Oke, yang selanjutnya macam-macam hukum. Ini tadi sudah keterangannya. Hukum tertulis atau hukum yang dikodifikasi. Nah, hukum berdasarkan waktu atau yang berlaku. Hukum yang berlaku saat ini, ius constitutum, itu sudah disampaikan di awal tadi. Hukum berdasarkan isi ada hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara dan warga negaranya. Sedangkan hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Contohnya tadi hukum keluarga. Hukum keluarga bisa meliputi hukum perkawinan karena hanya dijalani oleh dua orang antara suami dan istri. Hukum perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual. Nah, itu hukum privat. Sumber hukum. Ada hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa serta memiliki sanksi. Sumber hukum ada sumber hukum material dan sumber hukum formal. Kalau material itu berdasarkan pada keyakinan, perasaan, dan pendapat. Itu isi dari hukum itu sendiri. Sedangkan formal, bentuk dan isi hukum material. Nah, ini sumber hukum. Sumber hukum formal. Yang pertama ada undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang? Tadi sudah dijelaskan bahwa undang-undang merupakan ranah atau kewenangan dari lembaga legislatif. Dalam hal ini adalah DPR. Sebelum disahkannya undang-undang tersebut, maka DPR selaku lembaga legislatif, maka dia berhak untuk menyusun rancangan draft peraturan perundang-undangan. Ketika itu sudah final, kemudian baru diajukan ke presiden untuk diapa? Untuk dikaji dan disahkan. Nah, mungkin kalian kalau mengikuti perkembangan berita akhir-akhir ini, ada sesuatu yang ganjil ketika rancangan undang-undang Omnibus Law yang lagi ramai saat ini itu diketuk palu dan disahkan oleh DPR, oleh ketua DPR. Tapi ketika ditanya draft rancangan undang-undang tersebut di mana, katanya belum siap. Lah, kalau belum siap kenapa harus dipaksakan, kan begitu. Padahal rancangan undang-undang itu harus sudah jadi, baru bisa diketuk palu dan baru bisa diajukan kepada presiden untuk dikaji lebih lanjut dan disahkan. Itu yang membuat ramai di kalangan masyarakat beberapa waktu ini. Yang kedua, ada jurisprudensi.
Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan sumber hukum untuk masalah atau kasus yang sama. Yang ketiga, kebiasaan. Suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang itu bisa menjadi sumber hukum tertentu. Yang keempat ada traktat. Traktat ini perjanjian yang dilakukan antar negara yang melakukan perjanjian. Nah, antar negara yang melakukan perjanjian tersebut wajib untuk mematuhi dan mengikuti isi dari perjanjian tersebut. Itu namanya traktat. Yang kelima ada doktrin. Doktrin itu sendiri yaitu pendapat para ahli. Seperti tadi, hukum adalah sesuatu yang berisi tentang perintah atau larangan. Yang di awal tadi menurut Simorangkir dan Profesor Utrecht. Nah, ini sumber hukum formal. Rata-rata kalau sumber hukum formal berarti tertulis ya. Nah, coba penggolongan hukum. Coba kalian diskusikan. Dan jangan lupa membuat untuk peta konsep yang kemarin. Itu kalian harus sudah jadi untuk kita diskusikan nanti saat pertemuan tatap muka. Nah, kesimpulannya adalah hukum adalah suatu kumpulan peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi. Itu kesimpulannya. Adapun penggolongannya tadi ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis, ada hukum privat, ada hukum publik. Alhamdulillah. Oke. Dari materi yang saya paparkan, barangkali ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Pipin. Tadi sudah memberikan pemaparannya tentang materi hukum ya, yang sebenarnya adalah tentang seputar hukum. Anak-anakku, silakan. Yang selanjutnya setelah pemaparan dibuka sesi tanya jawab. Bagi anak-anakku yang ingin menanyakan bisa diketik di kolom komentar, bisa di chat. Kemudian untuk yang menanyakan secara langsung, mau berbicara langsung, bisa membuka mikrofon kemudian minta izin untuk bertanya langsung. Silakan ya, saya tunggu, mungkin ada 2 atau 3 penanya, kami silakan. Jadi pemaparan yang dari awal sampai akhir ini silakan, jika ada yang belum paham atau masih bingung bisa langsung bertanya. Bu Vivin, ini ada komentar ya dari siswa kita, namanya Niken Dwi Febri. Saya bacakan. Assalamualaikum Bu, nanti tolong slide-nya bisa dikirim ke Edmodo. Oke. Insya Allah ya. Ya, itu tadi Niken sudah ditanggapi sama Bu Vivin. Untuk materi PowerPoint-nya atau slide-nya silakan ditunggu di Edmodo kelasnya masing-masing. Terus ini Bu, untuk yang materi ini yang selain diampu oleh Bu Vivin, mungkin Bapak Ibu yang lain gimana ini Bu? Apakah nanti bisa memperoleh materinya atau gimana? Oh bisa, kalau misalkan bagi kelas yang kebetulan tidak saya ampu mata pelajarannya, boleh nanti pinjam ke temannya atau minta soft copy-nya ke saya langsung, boleh. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Vivin. Berarti nanti untuk siswa yang tidak diajar oleh Ibu Vivin, nanti silakan minta ke Bapak Ibu guru masing-masing ya. Nanti biar gurunya nanti yang meminta ke Bu Vivin, atau mungkin sebaliknya Bu Vivin nanti yang mengirim materi ke Bapak Ibu guru yang lain. Ini Bu, ada yang menanyakan Bu Vivin. Yeah. Dari Doni.
Dari Doni, Bu, untuk tugasnya membuat skema sistem peradilan saja kan? Ini tentang tugas, Bu. Monggo ditanggapi. Oke, untuk tugas kemarin sudah saya sampaikan di Edmodo ya. Untuk tugas bahkan tadi sudah ada di tampilannya juga. Untuk tugas silakan buat peta konsep tentang lembaga peradilan dari mulai lembaga peradilan yang paling bawah ke lembaga peradilan yang paling tinggi tingkatannya di Indonesia. Jadi sudah sangat jelas ya untuk tugasnya. Lah itu silakan kalian gambar, nanti kalian kumpulkan saat tatap muka dan ada beberapa dari siswa yang mewakili untuk presentasi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya dari Mas Fatkul Fikri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, saya mau tanya, apakah hukum di Indonesia ini sudah tegas? Karena dalam kasus di Indonesia rakyat kecil hukumnya lebih berat daripada orang yang punya jabatan tinggi. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal itu? Terima kasih. Monggo Bu ditanggapi. Oke, terima kasih Nak. Pertanyaannya bagus, luar biasa. Untuk hukum di Indonesia, penerapannya mungkin belum maksimal ya, karena kecenderungan untuk hukum di Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia itu identik tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bagi masyarakat kecil ketika dia melakukan pelanggaran itu dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, benar-benar melalui undang-undang yang berlaku. Tapi ketika orang yang istilahnya orang yang berduit atau orang yang memiliki kekuasaan, 60-an. Nah, 65, 60. dia akan dengan seenaknya mempermainkan hukum tersebut. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum. Lah, makanya kita berharap untuk generasi-generasi muda yang akan datang itu bisa memperbaiki sistem hukum yang ada di Indonesia untuk lebih baik lagi, biar tidak ada kesewenang-wenangan. Karena kalau hukum berjalan tidak seimbang dengan kekuasaan yang berjalan, itu yang berlaku adalah kesewenang-wenangan. Seperti itu. Jadi harusnya hukum bisa mengatur semua aspek dari kekuasaan masyarakat, perilaku masyarakat, bukan kekuasaan yang mengatur hukum. Ketika hukum diatur oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah kezaliman yang terjadi di negara kita saat ini. Nah, makanya besar harapan saya khususnya untuk para generasi muda biar bisa nantinya untuk bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fikri, bagus tadi pertanyaannya dan sudah ditanggapi oleh Ibu Vivin. Silakan satu penanya lagi, mungkin saya beri kesempatan anak-anakku yang bertanya. Oh ya, terima kasih Mas Fikri. Ada lagi yang lain, silakan. Jadi kesimpulannya tadi tanggapan dari Bu Vivin, silakan anak-anak ini adalah generasi muda, bisa berurun rembuk lah di dalam membuat sebuah peraturan itu. Tidak ada lagi ya. Baik, tadi sudah 3 atau 2 penanya sudah ditanggapi sama Bu Vivin. Bu Vivin mungkin sebelum diakhiri mohon untuk berkenan memberikan kesimpulan atau rangkuman dari materi yang jenengan sampaikan. Mungkin 2 menit atau 3 menit insya Allah cukup. Monggo Bu, kesimpulan atau rangkuman. Oke. Di akhir pembelajaran kita pada siang hari ini, kesimpulannya adalah hukum dibuat oleh lembaga-lembaga resmi yang berwenang. Nah, tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban di dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut diharapkan mampu memberikan keamanan dan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Itu saja Pak, terima kasih. Saya akhiri. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih anak-anakku, Bu Vivin, terima kasih juga atas pemaparan dari awal sampai akhir sekaligus menjawab atau menanggapi beberapa pertanyaan. Anak-anakku, tiba berakhirnya kita di kegiatan video conference mata pelajaran PPKN kelas 11 yang hari ini. Sebelum saya akhiri, saya Muhammad Haris selaku host
Sekali lagi mohon maaf apabila dalam menyampaikan, dalam mengatur kegiatan ini ada kesalahan. Saya mohon maaf sekali lagi. Anak-anakku tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap harus semangat terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Marilah kita tutup acara video conference yang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.